Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 22488111012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan asas-asas pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir berbijak, sumber motivasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip belajar itu ada yang pertama perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat yaitu pengulangan, yang kelima perbedaan individu, keenam balikan dan penguatan, dan yang ketujuh yaitu tantangan. Adapun prinsip-prinsip belajar yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian motivasi merupakan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Yang kedua yaitu keaktifan. Keaktifan terjadi apabila adanya kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Kemudian siswa tidak sekedar menerima dan menelan konsep-konsep yang disampaikan guru, tetapi siswa itu juga beraktivitas langsung. Jadi di sekolah itu siswa tidak hanya menerima materi saja, tapi juga harus aktif dalam bertanya. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, pengalaman akan terbentuk apabila adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar. Sangat dari luar yang akan menjadi pengalaman bagi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Pada pengulangan itu siswa perlu melakukan pengulangan materi yang telah dipelajari agar tetap diingat. Nah, karena itu guru itu harus melakukan sesuatu yang membuat siswa itu melakukan pengulangan. Contohnya seperti memberikan PR pada siswa, memberikan tugas di rumah agar siswa itu bisa melakukan pengulangan kembali. Kemudian yang kelima yaitu tantangan. Pada tantangan, siswa itu dihadapkan dengan sejumlah tantangan, yaitu mempelajari materi belajar dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Nah, siswa itu akan tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk respon yang bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Jadi di sini itu guru bisa mendorong perilaku positif pada siswa. Dan kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Prinsip perbedaan individualitas sangat penting diperhatikan karena setiap anak itu mempunyai sifat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Pada perhatian, siswa itu dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan belajar. Kemudian ada motivasi. Siswa harus sadar bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka itu harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu implikasi keaktifan bagi siswa berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis percobaan, membuat karya tulis, dan perilaku jenis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, siswa itu dituntut agar tidak malas mengerjakan segala tugas yang telah diberikan guru pada mereka. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Implikasi pengulangan bagi siswa itu adalah
kesadaran siswa itu sendiri dalam mengerjakan latihan-latihan secara berulang-ulang. Yang kelima yaitu tantangan. Nah, pada tantangan, siswa itu dituntut untuk memiliki kesadaran diri akan adanya kebutuhan untuk memproses dan mengolah suatu pesan. Nah, selain itu, siswa itu juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Pada balikan dan penguatan itu, siswa itu selalu membutuhkan suatu kepastian dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan, apakah itu benar atau salah. Dengan demikian, siswa itu selalu memiliki pengetahuan tentang hasil bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena hal itu, setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terhadap variasi kecepatan belajar. Kemudian implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, pada implikasi prinsip perhatian, yang pertama yang dilakukan guru yaitu menggunakan metode yang bervariasi, kemudian media yang sesuai dengan tujuan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Dan yang terakhir yaitu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing. Kemudian implikasi prinsip motivasi. Yang pertama itu memilih bahan ajar sesuai minat siswa, kemudian menggunakan metode teknik mengajar yang disukai oleh siswa, dan yang ketiga itu mengoreksi segera mungkin pekerjaan siswa dan segera memberitahukan hasilnya. Nah, dan yang terakhir yaitu memberikan pujian verbal ataupun non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan. Yang pertama menggunakan multi metode dan multimedia, memberikan tugas secara individual maupun kelompok. Yang ketiga memberikan tugas untuk membaca dan mencatat hal-hal yang kurang jelas dan mengadakan tanya jawab atau diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang pertama, guru itu merancang kegiatan yang lebih banyak daripada kegiatan pembelajaran individual. Kemudian, guru itu menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, yang ketiga memberikan tugas pada siswa untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan. Kemudian, melibatkan siswa untuk mencari informasi atau narasumber di luar kelas atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu melibatkan siswa dalam menyimpulkan informasi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan. Nah, guru itu merancang pelaksanaan pengulangan, kemudian mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan, kemudian mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan dan membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Dan yang kelima yaitu tantangan. Yang pertama yang harus dilakukan guru itu merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual ataupun secara kelompok. Kemudian memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber di luar sekolah. Dan yang terakhir membimbing siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Kemudian yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Yang pertama, guru itu memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa. Kemudian mengoreksi pekerjaan rumah siswa dan memberikan catatan-catatan pada hasil kerja siswa. Kemudian memberikan lembar jawaban atas tes pelajaran yang telah dikoreksi dan disertai skor atau nilai dan catatan-catatan pembelajaran. Kemudian memberikan lembar jawaban tes
tugas pelajaran yang telah dikoreksi disertai skor dan catatan-catatan pembelajaran, dan mengumumkan peringkat yang telah diraih oleh siswa, kemudian memberikan hadiah pada siswa yang telah berhasil. Dan yang ketujuh yaitu perbedaan individual. Nah, yang pertama itu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan itu dapat melayani siswa sesuai karakternya. Kemudian merancang berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran dan mengenali karakter setiap siswa. Dan yang terakhir, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa. Sekian penjelasan materi 2 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.